Shalom semuanya adik-adik, dimanapun adik-adik berada, shalom. Wah, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan nih kelihatannya ini. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memulai ibadahnya ya, oke? Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami bisa sama-sama berkumpul dimanapun kami berada. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Yeay. Oke, jadi siap berdiri dulu, masih ada yang duduk. Ayo semuanya berdiri, kita mau sama-sama jalan, kita mau sama-sama sedikit berolahraga, oke? Semuanya siap? Kakak mau semua jalan di tempat? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, stop. Oke adik-adik, sekarang kakak mau semuanya hadap ke sini ya. Oke, sudah semuanya. Kakak mau setiap kali ada kata jalan, waktu kita nyanyi semuanya balik arahnya, oke? Kalau dari sini berarti balik ke sana, lalu balik lagi, gitu. Oke, siap? Setiap kali ada kata jalan ya adik-adik ya. Oke, kita mulai sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo semangat adik-adik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan adik-adik. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik semuanya udah lari-lari dari tempat ya. Udah capek belum? Wah, ada yang capek, ada yang masih mau lagi. Tapi kita siapin hati kita dulu ya untuk dengar firman Tuhan. Oke? Ya, kita mau sama-sama tutup mata. Kita mau menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kami, di samping kami. Ada di dalam hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kakak mau bilang bahwa kita semuanya butuh Tuhan Yesus. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik kerjakan, kita mau sama-sama Tuhan Yesus yang pimpin hidup kita, yang pimpin perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Maka kakak mau ajak adik-adik semua untuk sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Kita mau sama-sama siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan dengan segenap hati, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus katakan dengan segenap hati adik-adik, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Biar Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kami dan memimpin hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mendengarnya, menerimanya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Wah, semuanya tadi udah semangat memuji Tuhan, semangat tepuk tangan, berantusias dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman masih ada yang ingat nggak sama kakak? Siapa? Oke, nama kakak Kak Abim. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Abim yang menyampaikan firman, berkati kami adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, sekarang teman-teman ambil sikap yang rapi, ambil duduk yang rapi, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, teman-teman ada nggak yang di sini suka beli mainan? Siapa yang suka beli makanan? Nah, ternyata kalau mau beli makanan, mau beli mainan itu pakai apa? Pakai apa belinya? Pakai uang. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau yang nanti kami tunjukin ini uangnya uang berapa ya? Pasti teman-teman pasti tahu. Kalau yang ini yang pertama, 1, 2, 3. Nah, uang berapa itu? Benar, 10.000. Nah, sekarang yang kedua, 1, 2, 3. Ini uang berapa? Nah, benar, 50.000. Yang ketiga lagi deh, terakhir, 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini berapa? Benar, uang ini 100.000. Nah, kalau uang pada paham-paham ya, kalau yang masih kecil mungkin belum tahu, tapi yang udah gede pasti udah tahu. Nah, uang itu sangat berharga. Kalau mau beli mainan harus pakai uang, mau beli makan harus pakai uang. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Ada lagi yang lebih berharga dari uang,
yaitu permata. Permata itu lebih berharga dari uang. Kalau beli permata, uangnya harus banyak banget. Uangnya harus gede, uangnya harus berlembar-lembar, harus banyak uangnya. Yuk, ada yang belum tahu permata? Lihat gambar berikut ini. Nah, ada yang warna merah, warna biru, bening, warna silver. Ini permatanya indah-indah. Teman-teman tahu nggak, permata ini biasa digunakan untuk apa? Nah, adik-adik? Nah, bisa dibuatkan untuk buat kalung yang indah, bisa dibuatkan cincin. Ternyata permata itu sangat berharga. Tapi adik-adik ingat, kalau mau beli mainan tadi apa? Pakai uang. Uangnya tadi kami udah tunjukin, ada 10.000, ada 50.000, ada 100. Uangnya banyak. Pokoknya harus pakai uang, berharga uangnya. Tapi ada lebih berharga dari uang, apa? Permata yang buat kalung, buat cincin, buat gelang juga ada. Tapi ada tahu nggak? Ada lagi yang lebih berharga daripada uang, permata, semuanya. Ini paling berharga, nggak terhingga, paling berharga pokoknya. Ada yang mau lihat? Ada yang mau tahu apa? Yuk kita lihat, kita buka di kitab Amsal. Sekarang kita ambil kitabnya masing-masing ya. Kami ambil kitabnya. Nah, ini Alkitabnya. Tadi kita Amsal kan? Kita buka di Amsal 8 ayat 11 sampai 16. Kami bacain ya. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Wah, tadi apa? Kita baca lagi ayat yang ke-11 ya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Nah, tadi adik-adik udah lihat, uang banyak, uang berharga untuk pakai beli sesuatu, uang itu berharga. Tetapi yang lebih berharga dari uang apa? Yang kedua, permata. Tapi adalah yang ketiga, yang gak ada tandingannya, gak ada lawannya, paling berharga lebih dari berharga yang lain-lain, yaitu apa? Hikmat. Nah, mungkin ada adik yang nanya, Kak, hikmat itu apa, Kak? Nah, hikmat itu kecerdasan, kepintaran, pengetahuan, ya, pikiran kita, itu namanya hikmat. Terus ada yang nanya, Kak, hikmat itu kayak gimana sih, Kak? Gak ngerti apa kecerdasan, Kak? Gak ngerti apa itu kepintaran, Kak? Hikmat itu artinya ketika adik-adik bisa membedakan, ketika kalau yang itu salah, yang itu benar, bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak. Oke? Nah, sekarang kami coba tanya, kalau jawab mama, kalau mama lagi nasihat terus adanya jawab suara keras-keras, itu baik atau buruk? Nah, pintar, buruk. Terus kalau rusakin mainan tapi mamanya nanya, adik-adik gak jujur, baik atau buruk? Benar, buruk. Kalau bangun pagi terus doa, baik atau buruk? Baik. Terus kalau sebelum makan doa dulu, baik atau buruk? Baik, benar. Jadi adik-adik udah tahu, itu namanya hikmat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang adik-adik tahu Amsal bilang apa? Hikmat itu lebih berharga daripada uang 10.000, uang 50.000, uang 100.000. Lebih berharga daripada permata yang berkilau, yang pakai di kalung, yang pakai di tangan, di cincin, lebih berharga daripada itu. Nah, jadi ketika kita
kita mendapat hikmat, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke? Mungkin adik-adik pada nanya, Kak, gimana sih cara kita mendapatkan hikmat, Kak? Hikmat itu berharga banget, Kak. Lebih berharga daripada duit 10.000, 50, 100. Lebih berharga dari permata. Pengen, Kak, pengen dapat hikmat, Kak. Caranya gimana? Nah, pengen tahu caranya? Caranya cuma satu caranya, yaitu takut akan Tuhan. Minggu lalu adik-adik sudah dengar bahwa kita butuh kerendahan hati untuk mendapatkan hikmat. Sekarang kita belajar bahwa bagaimana cara mendapatkan hikmat lagi. Selain kerendahan hati, yang harus kita pelajari untuk mendapatkan hikmat adalah paling penting ini, paling utama pokoknya. Oke, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu paling penting, paling utama. Nah, dengan takut akan Tuhan, kita bisa mengerti kalau berantem sama kakak, berantem sama adik itu salah, gak baik. Jauh mama lagi nasihatin kita, salah itu, gak baik. Berdoa bangun pagi itu baik, berdoa saat makan itu, sebelum makan itu baik. Nah, menolong teman, menolong orang itu baik. Itu pentingnya kenapa kita harus belajar hikmat. Teman-teman tahu nggak? Ternyata di zaman Alkitab, zaman raja-raja dulu, bukan cuman kita aja yang harus belajar hikmat, tapi zaman dulu raja-raja udah belajar tentang hikmat. Teman-teman mau tahu raja siapa? Di Alkitab ini raja ini dia nggak minta harta. Saat dia jadi raja, dia nggak minta harta yang berlimpah, nggak minta rumah yang berlimpah, tapi dia minta hikmat. Penasaran kan pengen tahu siapa rajanya? Yuk lihat video berikut ini. Dahulu kala, ada seorang raja Israel bernama Salomo. Dia adalah putra Daud, orang yang mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Salomo adalah raja yang baik. Dia mengasihi bangsanya, dia mengasihi ayahnya, dan tentu saja dia mengasihi Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mematuhi ajaran ayahnya. Tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu Salomo. Meskipun dia seorang raja, dia tidak tahu bagaimana memimpin rakyatnya. Dan setelah ayahnya meninggal, dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai nasihat. Namun demikian, Raja Salomo terus melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Suatu hari di Gibeon, Salomo tertidur. Ketika Salomo tertidur lelap, dia bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa, karena Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo di dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Ya Tuhan, Engkau telah memilihku, hamba-Mu, sebagai raja menggantikan ayahku. Tetapi Tuhan, aku tidak tahu bagaimana melakukan tugasku dengan benar, karena aku hanyalah orang anak. Israel adalah bangsa yang besar yang sangat banyak penduduknya. Engkau memilih aku untuk memerintah bangsa ini. Hamba-Mu ada di sini di antara umat-Mu yang besar ini. Hanya ada satu hal yang aku inginkan, yaitu hikmat dan pengertian untuk mengatur umat-Mu dan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena siapakah yang bisa memimpin umat-Mu yang besar ini? Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Jadi, Tuhan berkata kepadanya, Karena engkau telah meminta hal itu, dan bukan kekayaan, atau kehidupan yang bebas dari penyakit, atau untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk memiliki kebijaksanaan dalam menjalankan keadilan. Aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Aku akan memberikan kebijaksanaan dan pengertian yang diperlukan oleh seorang raja. Lihatlah, tidak akan ada raja sepertimu, dan sesudah itu
tidak akan pernah ada lagi. Nah, gimana tadi videonya? Wah, luar biasa banget ya Raja Salomo. Ketika dia jadi raja, dia nggak minta harta yang berlimpah, dia nggak minta rumah yang mewah, dia nggak minta baju yang bagus, dia nggak minta mainan yang banyak. Nah, kan udah jadi raja ya. Nah, ternyata Raja Salomo meminta hikmat. Dia bilang, Tuhan, aku minta hikmat supaya aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ternyata kita kasih contoh. Seorang raja loh, udah raja dia masih minta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku memberikan kamu hikmat, maka ditambahkan kekayaan dan lain-lain. Ternyata hikmat itu betul penting. Jadi kenapa kita, kalau ada yang nanya, kenapa harus minta hikmat sama Tuhan? Jawabnya apa? Karena dengan hikmat kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus kepada siapa kita minta hikmat? Hanya satu, hanya kepada Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 8 ayat 11. Sekarang kita akan ayat hafalan. Ambil dari Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Oke, dihafalkan nanti orang tua atau kakak-kakak ya. Sekarang kita akan doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat belajar tentang hikmat-Mu. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan, memuji nama-Mu. Tuhan berkati Indonesia, berkati negara kami, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman, kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Terima kasih semuanya sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi.